Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana qulubana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini yang kita pelajari adalah lanjutan hadis di halaqah atau pertemuan sebelumnya. Masih pada disimak protokolnya karena ini lanjutan. Kalau seandainya menempatkan untuk telaah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 223, yang mana sebelumnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci itu setengahnya iman. Maka setiap kita kalau bercermin imannya seberapa, ya sepeduli dia terhadap kesucian, bersuci. Kalau dia gampang nyepele, oh berarti imannya segitu. Maka bersuci kita tidak kok dalam rangka untuk mau sholat saja. Di luar sholat kita juga berusaha untuk suci. Maka kalau hajatnya diperhatikan. Kalau pipis betul-betul langsung ke sasaran sehingga langsung mudah disiram. Jangan sampai malah buat main-main untuk nyemprot sana sini. Apalagi ada yang tega, dilihat dari jamaahnya haji, sholatnya juga tekun, tapi kalau habis pipis gak disiram, sehingga saudaranya berikutnya yang masuk, iya, nyisain kesel terhadap saudaranya, itu sudah menunjukkan iman seseorang, karena belum disebut sempurna iman seseorang selama dia tidak mencintai saudaranya. Dan kalau cinta saudaranya kok disisain bau pesingnya, kalau disisain jengkolnya enak, lain sisa begituannya, nyirap juga disisain, sampai nempel-nempel, suruh bersihkan saudaranya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mau nyiram itu juga bersih, mau. Maka bahkan kalau kemarin kalau kita simak, tidak hanya untuk membersihkan dan mensucikan najisnya, tapi begitu najis sudah suci, dia lanjutkan sucikan hadasnya. Karena orang kalau sampai sekadul hajat setelah istinja itu baru suci dari najis. Sementara status dia masih hadas, maka mestinya habis air bisa sebagai lanjut wudhu. Terus kemudian sabda Nabi berikutnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Maka kita kalau merasa dapat kenikmatan dari Allah, ungkapkan. Alhamdulillah bisa makan sariawan juga enggak, walaupun lauk menu biasa, belak-belak aja. Lahapnya, intinya. Yang lain menunya tersedia, tapi kok gangguan pencernaan macam-macam sehingga enggak
selera. Ya kita sayang misalnya kerupuk tidak bebas. Lagi nasi kebuli, nasi mandi. Kalau itu sekali-kali orang ini harus ngaji aja nasi mandi. Yang kemarin ada lele. Siapa ini? Salah satu jamaah yang cukup kreatif. Lele digoreng, ada sambal seperti itu. Mas saya pun dulu. Mestinya kalau ustaznya dulu itu jangan harus kreatif. Nah, sudah bertahun-tahun tidak cerdas ya. Kalau makan di tempat yang hina, bisa. Ustaz di rumah ada berapa orang? Dia gitu juga. Jadi udah habis makan. Satu kenikmatan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqani. Kemarin begitu. Jadi ada beberapa alhamdulillah yang diterapkan di beberapa kesempatan. Semuanya kesempatan memang. Ketika kesempatan memang tadi itu alhamdulillahilladzi at'amani. Tapi kalau kesempatan berpakaian, alhamdulillah nggak telanjang, bisa pakaian. Kalau buang kayak apa, biarkan kayak jabatan tinggi. Tapi orangnya nggak mau pakaian, itu orang ini sudah nggak mau pakaian. Maka alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba. Kemarin begitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menutupiku, memakaianku. Tadi habis qadul hajat juga itu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Jadi semua harus diungkapkan. Tapi setelah keluar, jangan sampai pas brul alhamdulillah, enggak boleh. Karena alhamdulillah itu adalah lafal suci tidak boleh diungkapkan di dalam ayat. Setelah kelar, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Sekali lagi sudah enggak mulus habis makan lele, pecel lele tadi itu. Nah, besok-besok kalau ada kebuli jadi, alhamdulillah sudah setahun enggak makan kebuli itu ada. Saya sekolah. Tapi kemarin saya contohkan banyak. Habis tidur kok punya seger lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah bisa hidup lagi, kirain lanjut. Kirain dimandiin, kirain dikafani, alhamdulillah masih bisa mandi sendiri, masih bisa baju sendiri, masih bisa sholat sendiri, belum di sholati. Setelah itu alhamdulillah ada. Jadi kalau dijalankan, ya betul-betul bisa memenuhi timbangan. Kita tidur selama hidup ini berapa kali? Asal mau telaten aja, mau telaten itu bisa memenuhi. Ya saya kontak saja sebab kalau saya mengerjakan nanti. Hadis selanjutnya ini pesan berbeda dari 1, 2, 3, 4. Alif, ba, ta, sa. Wassalatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Masjid tidak ada cahaya gimana? Hilang. Orang nggak ada cahaya gimana? Ya gelap aja. Berhubung gelap, ya bisa jadi nabrak, ngawur hidup. Tidak hanya diambil. Minuman banyak, berhubung gelap, yang nyari yang haram, yang bisa keliyang-keliyang.
ngeflare. Padahal belinya mahal, tidak menyehatkan, tapi merusak akal, merusak sehat. Tapi tetap nekat. Kenapa? Gelap. Istri orang dikira kenapa? Gelap. Di rumahnya sendiri nggak betah. Kenapa? Gelap. Kenapa kok bisa gelap? Oh, kayaknya rumahnya jahan buat sholat. Sampai-sampai dalam kitab-kitab fikih pelaksanaan sholat-sholat sunnah itu diajarkan di rumah, ya kan? Harus dibagi, jangan dibuat di masjid semuanya. Maka kalau seandainya ada sekian jamaah setelah sholat jamaah seperti ini kok pulang, tidak boleh sukut bahwa dia tidak rajin sholat bagian, tidak bisa jadi. Atau sholat bagian tetap di masjid, karena sholat sunnah itu tidak hanya sholat rawatib saja. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, atau kata-kata disebut dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah selain ba'diyah dan qabliyah banyak. Sholat duha, maka agar rumahnya cukup terang, duhain. Begitu. Atau sholat sunnah ya asal ini kok kayak nganggur, jadi benang-benang wudhu langsung ngajak kiblat Allahu Akbar. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Biar apa? Biar rumah terang. Kenapa kok terang? Habis diomelin istri, dia kebuka hatinya, tidak aja harus begitu. Negeri juga sama. Negeri ini akan termasuk negeri yang terang, maka penduduknya juga harus sholat. Insyaallah. Kalau terang, nyoblos itu insyaallah juga. Tapi kalau tidak terang, ya nanti ada serangan aja, serangan macam-macam kayak gitu. Maka ini masuk. Karena Rasulullah yang disampaikan dalam wahyu. Di antara dalilnya kalau kita simak, Allah Ta'ala, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kalau dikaitkan sebelumnya adalah wa'aqimis sholat, dan tegakkan betul sholat. Kenapa harus kita tegakkan? Bahwa kita sepele aja. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah. Mencegah adanya anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Jadi terang. Nah, kalau kejadian gimana? Itu sholat sudah bolak-balik, tapi fahsya dan munkar diembat juga. Nah, kalau dilihat ayatnya, berarti bisa jadi tidak wa'aqimis sholat, tidak mau menegakkan, jalani ya, tapi menegakkan tidak mau. Ya, indikasi menegakkan itu berarti kesempurnaan sholatnya, bacaannya betul-betul ditampilkan, geraknya betul-betul ditomak minahkan. Jangan kebut-kebutan. Bahkan segala prosesinya diikuti dengan seksama. Bacaan-bacaannya tidak hanya dibunyikan, tapi betul-betul disimak. Maka paling tidak berbatal. Maka dalam sholat berjamaah itu disuruh dengerin imam itu diantaranya renungkan itu juga. Pas baca Maliki Yaumiddin, dialah yang merajai hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga terjadi. Tunjukkan kami, beri hidayah. Sebab kalau tidak dihidayah, mungkin saya nyasarnya sampai. Jika terus walaupun terus
Sebab kadang kita itu lengah, amin bolak-balik, tapi dia nggak dengar apa yang mau diamini. Refleks gitu aja, walaudzoli, amin. Kayak untuk pantes-pantesan begitu, masa habis walaudzoli terus nggak ada, kan gitu ya. Padahal dibalik amin tadi itu adalah mohon kabulkan ya Allah untuk kasih hidayah kepada kami. Jalan yang lempeng. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ke situ kan. Baru amin. Usahakan. Atau seapes-apesnya. Itu masih berbuat mungkar, masih berbuat fahsya. Walaupun masih ada sholat, kalau nggak ada sholat, wah, cuma liar lagi. Nah, salahnya begitu. Oh, berarti sholatnya kayaknya ada cahaya, tapi agak remeng-remeng, redup-redup. Tapi masih mending. Jadi kalau ada seorang sholat masih mabuk dia. Oh, dia masih mending, masih sholat, sehingga mabuknya cuma setengah gelas. Tapi kalau nggak sholat, bisa jadi 10 liter langsung diimban. Oplosan apa misalnya? Kira-kira bisa jadi oli yang sudah ditap itu sudah campurin juga mungkin gitu. Bahkan saking ininya mungkin dia pengen putus asa. Apa yang disebut dengan apa itu? Bunuh diri. Oli masuk, bacon masuk, bensin masuk, pertalite sudah masuk, oplosan. Itu jadi tetap karena Allah Maha benar dengan apa yang difirman. Pasti itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar pasti. Cuma kuat-kuatan amal sholat dengan fahsyanya. Nah kita ini masih mending sholat alhamdulillah, sehingga fahsya dan munkar yang di lingkungan kita ya fahsya dan munkar banyak kelihatan. Untungnya ada sholat sehingga bisa namanya tanda. Ya suatu saat fahsya terobos. Jadi itulah yang disebut dengan bahwa manusia tidak maksum. Maka harus Allah sediain dengan istighfar, Allah sediain dengan taubat. Jangan begitu. Tapi mending masuk inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalati. Dan minta tolonglah kalian karena lagi gelap kan. Gelap apanya? Macam-macam. Semuanya persoalannya. Persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan hukum, macam-macam sebagainya. Ini saksi sudah dipanggil semuanya. Saksi ahli juga tak berapa banyak, pelakunya juga jelas, alat buktinya sudah jelas, cuma CCTV-nya aja ini yang dibawa kabur misalnya. Kok belum ada putusannya sehingga menyita ini sebagainya. Maka mestinya ada dapat terangnya selain ikhtiar itu menyimak dan sebagainya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bapak-bapak juga begitu, ngadepin istrinya, ngadepin anaknya, ngadepin tangganya, kalau tidak aja. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Biar nanti dapat was-shalatu nurun. Ini kalau dilanjutkan nanti akan begitu ayat-ayat ini. Nomor 2 sama juga ini sebetulnya ayat lagi. Nomor 3 sama juga Abdullah bin Qar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalatu. Jadi perbuatan pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya sudah kurang, maka yang lain-lain itu sudah. Saya ibaratkan itu kayak seorang guru, seorang dosen ngoreksi jawaban
murid-muridnya. Lalu dia pakai ada soal yang menjadi penerang cahaya. Dikoreksi, wah kalau ini aja udah begini jawabannya bagus, maka soal-soal yang lain pasti juga sholat sudah begitu. Sehingga menjadi cahayanya perbuatan amal sholat yang baik. Maksudnya kalau sholatnya ini, maka puasanya, zakatnya, sedekahnya, tutur katanya, tapi tanggung jawabnya terhadap keluarganya, itu namanya sholat. Maka tadi itu disebutkan dalam hadis was-sholatu nur. Nomor 4, sholatul laili, sholat malam. Ada yang menyebut dengan qiyamul lail, ada yang menyebut dengan tahajud. Dalam satu hadis, ini adalah hadis as-sholatul nur dikurai dengan beberapa hadis yang lain. Nomor 4 itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' rahimah merahmati. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis tadi berarti mencahayai sesedikit, menitik terangi. Karena tadi di internal keluarganya tidak harmonis, gelap aja. Seorang suami melihat istrinya budak aja, budak tahu? Iya. Tiba-tiba warnanya kayak gendruwo misalnya. Ini ada istri melihat suaminya juga begitu, kelihatan keselnya gimana. Maka kalau seperti itu mestinya harus melaksanakan agar dapat cahaya. Bagaimana itu ikhtiarnya? Rahimah, merahmati, mengasih sayangi. Allah, siapa yang akan disayangi Allah, yang akan kasih titik terang keharmonisan keluarganya? Imro'an, seseorang, termasuk jamaah Masjid Al-Amin. Orang yang gimana yang akan dibelas kasihan Allah? Qama minal laili, yang mau bangun di tengah malamnya. Ada lagi hujan-hujan, gerimis-gerimis, tapi dia masih mau bangun. Untuk apa bangun? Fasolah, kemudian melaksanakan sholat. Bahkan kalau perlu tidak sendiri, tapi juga wa'aiqadha imra'atahu, dan dia bangunkan istrinya. Istrinya ya, jangan sampai nelpon istrinya sendiri. Karena ada juga yang bikin gak harmonis itu istrinya gak dibangunin, istri orang. Alhamdulillah. Ini melalui fa'in adat, kalau istrinya dibangunin masih nolak, ada wastakbaro, nolak, bahkan tidak mau menurut, nadhaha, maka hendaknya ia citrakan, percikkan fi wajhiha, di dalam muka istrinya, diperciki al-ma'a, air, letak suami, biar keluarga ini mendapatkan nur cahaya tadi. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau ada masalah-masalah internal keluarga, maka selain seandainya konsultasi, kalau malah enggak, takutnya kalau konsultasi nanti malah tambah runyam. Kalau seandainya bisa dihadapi sendiri, apalagi yang dimintai konsultasi malah orangnya cuma harus betul-betul yang namanya infitoh untuk mendamaikan. Tapi ini melalui sholat ini kalau kita gabungkan dengan ayat sama juga tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah melalui sholat. Nah, sholat yang untuk mengharmoniskan internal keluarga, sholatul laili, karena Allah kasih roh percikan.
Tapi kalau terlalu ekstrim malah runyam, suruh mercikan tapi malah saking keselnya langsung, apalagi pakai selang kalau dia. Karena yang buka hati itu ada yang meluluhkan hati kamu. Jadi kalau sudah mercikan, kalau masih barang aja, sudah tidak tugas. Akan ada sangat. Cuma ya tadi itu sekali kok teman-teman dari 2 kali ini karena memang perempuan di dalam saya ngaji itu dari salah satu mah karena saya ngajar di kampus terus sekarang rawat di itu pernah itu di dalam apa namanya kita al-lu'lu' wal marjan. Mau ngomongin apa tadi? Ada apa tadi kok sampai Fa'in abad naduha fi wajhiya al-ma. Kalau datang maka langsung nyipratkan, jangan sampai oh ya keseliman. Karena perempuan itu dalam seluruh marjan dari Sahih Bukhari dan Muslim juga bahwa perempuan itu diciptakan dari 5 unsur min bilain, yang mana potensi bengkoknya sangat ada. Mau istri ustaz maupun enggak ustaz, termasuk istri DKM, termasuk istri seksi Jawa, manusia. Sehingga Allah titipkan hambanya yang berupa perempuan ini. Contohnya pada waktu itu disimak langsung ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu ini, makanya aja. Untung punya suami yang berdiri. Kalau enggak, belok terus ibu-ibu. Tak begitu. Apa ngomongnya? Bapak mestinya terima kasih saya. Karena nasihatnya begitu, kalau bapak langsung itu bisa jadi. Tapi kalau pas kaji ulul marjan, mungkin diresap. Berarti suamiku kemarin itu ngabur, berarti suamiku kemarin nyipatin air itu dalam rangka untuk melempengkan belok-belok ini. Cuma ya tadi harus kalau digembyor ya patah nanti. Karena kalau melempengkannya dengan kasar, namanya tulang rusuk patah. Kalau patah ya mintanya pulangkan saja. Menantang apa dulu? Dinasihati baik-baik, malah nantang cerai, namanya maksud. Terus tanya kalau sudah cerai, terus tanya terus kelebihan punya, mau kelebihannya. Karena bagaimana kembali bahwa nikah itu adalah sunnah, serba pahala, serba pahala. Ini nomor 5, sholatul duha. Ini ilustrasinya kalau rezekinya lagi gelap. Ini usaha tenang lele tapi nggak berhasil, gelap. Sebab kalau gelap-gelap nanti sekali-kali buka judi online jadi dagang. Wah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, sekarang penyakit di masyarakat itu pinjol itu luar biasa. Itu kalau saya pengen itu, karena mungkin kerjaan ini terus kemudian utang-utang HP terus dapat ini. Pada setelah segel ini nanti terus gelap. Orang kalau sudah gelap kan terus pengen praktis aja. Mau nyuri nanti takut ketahuan, takut CCTV, malah di masa orang kayaknya pinjol apa nih? Pinjol apa? Apalagi ada juga ada sini. Nah kalau tidak melalui sholat duha bisa jadi langsung ke gunung mana itu, cari kesugihan ini paranormal sebagainya.
Jadi rezekinya sudah seret, rezekinya sudah gelap, malah tambah gelap lagi. Dan kalau seandainya rezeki saya setelah habis kemarin normal kok langsung berbrol, itu sebenarnya menipu. Kita orang mukmin masih punya alam kubur, masih punya akhirat. Harus begitu. Jadi rezeki-rezeki yang di dunia ini jangan sampai malah menggelapkan nasib kita di akhirat. Apalagi kita menyadari bahwa rezeki itu tidak hanya duit saja. Sehat ini rezeki. Anak soleh-soleh itu rezeki juga. Lah apa gunanya duit barber, terus anak galak-galakan gangster terus nabung, perempuan malah jadi mulus dada dan aduh. Jadi enak ya alhamdulillah kecukupan anak-anak kasih lauk seadanya garam sana enggak bantu orang tuanya mau nyapu misalnya adalah rezeki. Maka di antaranya bentuk wassalatun nurun dalam soal rezeki itu nomor 5 itu adalah sholatul duha. Dalam hadisnya An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ibna Adam wahai bani Adam. Nah di sini juga mengingatkan sadar ya kalian itu keturunan Nabi, nggak pantas kalau rezekinya seret langsung bergunung. Apa biasanya terkenal itu? Iya. Tapi mengungkapkan itu bukan terus rasis terus. Ada begitu ya? Ketika kena undang-undang apa itu tidak mengenakan itu begitu juga. Cuma kalau sesajen terus kemudian ya memang kayak orang nantang aja kalau itu. Kemarin cepat viral juga ya, ada sesajen kemudian dibuang dengan nada. Kalau itu ya kembalinya dengan dulu ada jamaah dari kampung kemudian ke masjid malah pipis, gimana ini? Kalau dalam hadis Nabi, para sahabat ya ada yang jenguk, ada yang jawab, ada yang nyeret. Rasulullah datang, kita biarin dia pipis di masjid. Itu dalam judul apa kemarin itu ya? Al-hilmu, sabar tahan amarah. Ibnu Adam wa ibni Adam la tu'jizunna. Jangan sampai kalian lemah. An arba'i raka'atin dari melaksanakan 4 rakaat. Kapan dilaksanakannya? Fi awwalin nahari. Di awal siang. Di pagi hari. Tidak sore hari. Sholat yang dilaksanakan di pagi hari dan sholat duha. Sebaiknya atau sebisa mungkin 4 rakaat. Kalau itu kamu mau melakukan janji Allah, ukfika. Aku cukupi kamu. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Atau dalam mana? Kalau kita lagi kelat, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ukfika akhirahu, maka akan aku cukupi kamu akhirahu pada akhirnya. Nomor 6. Sholatul istikharah. Sholat istikharah. Apa itu sholat istikharah? Sholat minta pilih. Ini gelap ini. Pilih yang mana ya? Sama juga. Kalau bapak-bapak sudah agak lama ditinggal istri yang di luar, apakah COVID atau tidak COVID misalnya, nikah lagi tidak. Jangan ngitung kancing. Nikah tidak. Oh coba tidak. Mulai dari tidak. Iya tidak lah. Agak pekan gimana? Oh jadi kira-kira biar nanti di keluarga ini bisa ngenakin di tuaku. Sebab kalau orang tidak terang bisa jadi namanya becek, duda, ya yang diincar yang klemis yang ini. Ternyata yang klemis ditarik, malah dalam hidupnya makan hati. Makan hatinya gimana? Duitnya didodosin, tapi nanti tanpa sepengetahuannya malah apa itu? Khianat. Apalagi enggak. Ini makanya menikah itu betul-betul
maksud dan niatnya harus dipastikan. Tidak hanya untuk sahabat-sahabatan, tapi dalam ayat itu malah disebutkan lintas umum agar kami tenang. Tenang ya tidak merungsung tahu? Iya, kalau merungsung. Ya alhamdulillah ya. Kalau dalam hati ya, alhamdulillah jadi nggak jelek-jelek amat. Tapi dalam hati ya, kalau diungkapkan nanti ya istrinya mencak-mencak. Alhamdulillah, sopan, tutur katanya bagus. Kalau diomongin bukannya, kalau orang Jawa di bahasa taman itu udah, apa sakit? Kalau di bahasa Halus itu udah loh. Nah, semoga istri-istri bapak itu begitu. Oh enggak begitu, maka ya sholat apa tadi, sholat istikharah, cerai lanjut. Nanti kasih perannya bukan pilihannya cerai lanjut, cerai jangan. Ya bukan dia begitu. Yang penting karena Rasulullah SAW istikharah. Jadi namanya pilihan bedanya masalah ini. Nanti suatu saat kebingungan cari sekolah anak bagus mahal. Ini biasa teman-teman. Kok bingung-bingung ini bagus jauh ini dekat istikharah. Sehingga tanpa minum tiba-tiba nanti dikasih kemantepan yang itu. Namanya istikharah. Apalagi nyoblos yang mana ya merah, hijau, ada berapa biji itu? Partai politik. Iya. Kalau mesti harus berdiri. Kalau perlu istikharah. Nomor 7. Sholatul hajat itu sholat hajat. Hajat tak butuh, tapi perlu. Anak kita radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a fa asbabal wudu'a. Barang siapa yang berwudu fa asbabal wudu'a, kemudian dia sempurnakan wudunya. Sempurna berarti ya komplit dia. Bahkan tidak hanya terbatas pada rukunnya saja, sahnya saja, sampai kesempurnaannya, sampai umur-umurnya, sampai gosok giginya, telinga, terus nyemprotan. Setelah kelar dari kesempurnaan wudu, summa shalla rak'ataini. Kemudian dia lanjutkan sholat 2 rakaat. Yutimmuhuma, yang mana sholatnya disempurnakan, ditamatkan betul. Tamat bacaannya, tamat gerakannya, dan tamat penghayatannya. Atau Allah, maka Allah akan dikasih apa oleh Allah? Masa'ala, apa-apa yang dia minta. Mu'ajjilan atau mu'akhiran, baik cepat maupun lambat. Ini seandainya misalnya di antara kita atau para remaja secara umum kita sudah lewat agak keremajaan, pekerjaan juga sudah mantap, tapi jodohnya masih gelap, ini gimana ini? Nah ini soalnya aja, mohon terangkan jodoh itu. Sebab bisa jadi calon banyak, tapi greget gak ada, bisa jadi ketutup ya, gak minat, gak ini. Seakan-akan terus apalagi setan main, gak usah nikah nanti kalau bebas. Gak usah nikah nanti terikat gitu. Nanti gak bisa keluyuran macam-macam. Padahal kalau gak setan yang menggodai, nikah. Sebab nikah itu sunnah. Bahkan separuh agama juga banyak. Setiap harinya cari apa namanya, capek mau cari nafkah dan sebagainya, kesel dengan ibadah. Bahkan lebih ekstrem lagi, wafi bud'i ahadikum shadaqah.
dan pada pelaminan terdapat sedekah. Jadi kalau bapak-bapak misalnya nyedekain secara nafkah karena kerja lagi agak seret ini, sedekahi aja. Maka orang menyebutkan ada nafkah lahir, nafkah berhubung nafkah lahirnya agak seret, maka yang dilancarkan adalah tapi harus kira-kira tenaga sudah sepuh nafkah ibadah nanti malah gak jamaah lagi ke masjid. Nanti jika nanya kebanyakan nafkah batin ya harus lebih tahu. Ini apa? Ada modelnya? Biasanya ada suara titik. Nomor 8, sholat taubati, sholat taubat. Ini juga tadinya ada gelar. Bisa jadi masa lalu kita gelar. Makanya kita malaikat bukan, nabi bukan, ya orang biasa. Jika perjalanan ini bisa jadi perjalanan sholatnya, bisa jadi perjalanan ibadahnya, bisa jadi perjalanan pacarannya. Termasuk gelap cari rezekinya tadinya semuanya nimbang nggak benar, curang dalam timbangannya, atau kalau seandainya jadi legislatif jadi tapi dia gelap, dapat ijazahnya gelap gara-gara nyontek. Ini ada sholat yang menerangi, namanya sholat taubat. Anak Bakar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW mamin rajulin yudnibu dzamban, tidaklah seseorang itu pernah melakukan dosa, tsumma yaqumu, kemudian dia bangkit, fayatatahhar, kemudian dia bersuci, tsumma yusalli, kemudian dia laksanakan salat, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar. Istighfar berarti minta ampun. Maka kalau itu maka Allah akan kasih terang illa ghufira lahu, kecuali Allah akan mengampuni padanya. Summa qara'a hadhil ayat menjadi baca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu fahishatan, apabila pernah melaksanakan fahisyah, perbuatan maksiat dan sebagainya, aw dzalamu anfusahum, atau mendzalimi dirinya. Dalam dirinya mestinya badan dikasih minum yang seger. Kalau nggak ada warna ya kurang begitu seger. Kasih seger ini malah dikasih mampu, dikasih narkoba, dikasih itu dengan dolim, mendolimi dirinya. Maka zakar taubat. Di antara ingat kepada Allah itu adalah melalui sholat taubat. Jadi ini bapak-bapak sekalian, dari hadis ini itu baru kita buka sholatnya. Selanjutnya yang bisa menjadi as-shadaqatu burhanun, sebentar menjadi bukti, wasabru iyakun, sangat menjadi sinar. Ini juga sama, orang kalau nggak sabaran bilang juga dia. Maka yang disebut dengan orang nggak sabaran ini lagi kalap atau kalap. Ya, sehingga istrinya dipenuhi yang itu. Kalau tidak sampai ajudan malah ajudan. Walau Quran hujjatun laka aw alaika sama itu. Waja'al lana hujjatan Allahumma hamdulillah. Dari sebenarnya semoga amal-amal sudah dijelaskan oleh Baginda Ibu ya Rasulullah SAW, tidak ditinggalkan untuk mengamalkannya. Karena itu semuanya kalau kita jujur akan menjadi tabungan amal kita juga yang akan dipanen di akhirat. La haula wa la quwwata illa billah. Afdhalul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.